بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد عليهم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العباد أسعد العرب والعدم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد شرفا يا رب جده شرفا يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. البدر ورد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمير من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سمير أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأمر والمرحوم وإلى ورد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita sekarang tentang kafarah. Babul kafarati, ini bab tentang kafarah. Kafarah artinya denda atas suatu pelanggaran hukum. Ma'khudatun minal kafri bi fathil kafi. Lafaz kafarah diambil dari kata al-kafri. Al-kafri itu dibaca fathah, kafnya kha. Arti dari al-kafri adalah as-sitru, yaitu tutup. Kenapa kafarah diartikan tutup? Li'annaha tasturudz dzunub, li'annaha tasturudz dzamba. Karena kafarah itu dia bisa menutupi dosa. Orang yang melanggar hukum tertentu, dia berdosa. Begitu dia bayar kafarah, maka dosanya tertutup dan hilang dosanya itu. Kemudian kalimat kafarah itu dipergunakan untuk arti denda sebab menyalahi aturan. Nah itu, jadi asal kata kafarah adalah tutup, karena menutupi dosa. Dosa siapa? Dosa pelakunya ditutupi dan dihilangkan. Tapi akhirnya kafarah itu terkenal dengan sebuah istilah untuk bayar denda sebab melanggar suatu hukum atau suatu peraturan. Baik itu pelanggaran yang menimbulkan dosa ataupun yang tidak menimbulkan dosa. Ya, yang menimbulkan dosa seperti hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu menimbulkan dosa dan dia bayar kafarah. Kalau yang tidak menimbulkan dosa lantaran orang membunuh karena tersalah. Nah, dia tidak dosa karena tersalah, tapi dia tetap bayar kafarah. Hiya arba'atun, kafarah ini ada 4 macam. Yang pertama kafaratu ziharin. Kafarah karena seorang suami zihar kepada istrinya. Artinya zihar yaitu ayyushbihar rajulu zaujatahu bi ihda maharimihi. Seorang suami menyamakan istrinya dengan salah satu dari mahramnya. Baik mahram itu karena nasab, karena turunan, atau mahram karena rodho'ah, susuan, atau mahram karena musaharah, karena pernikahan, perkawinan. Jadi bukan hanya menyamakan istri dengan ibu kita saja, dengan adik kita, dengan mpok kita, dengan cik kita, dengan nenek kita, ya, begitu. Nah, jadi nggak boleh kita menyamakan istri kita, katakanlah umumnya punggungmu, tanganmu, kakimu, matamu kayak ibu saya, nggak boleh. Kalau itu terjadi maka kita, kata suami, harus bayar kafarah. Tidak boleh dia menggauli istrinya sebelum dia bayar denda yang namanya kafarah. Jadi yang pertama adalah kafarah zihar. Zihar artinya ayyushbihar rajulu zaujatahu bi ihda maharimihi allawati lam takun halalan min qablu. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang-orang yang zihar terhadap istri mereka, kemudian mereka ingin surut dari apa yang mereka katakan, ingin membatalkan. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Sebelum dia gauli istrinya, dia harus bayar kafarah yang berupa memerdekakan seorang budak. Dzalikum tu'azuna bi, itulah yang diajarkan, ya kamu diajarkan oleh Allah tentang itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu ketahui. Jadi yang pertama adalah sebagai kafarah zihar adalah memerdekakan budak. Fa illam yajid, kalau seorang yang zihar itu tidak mendapatkan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamasa. Sebelum dia gaul istrinya, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, hanya gara-gara bilang punggungmu kayak punggung ibu saya. Pada keluarganya dia? Keluarga siapa? Keluarga istri. Ada. Itu bukan mahram kita. Yang mahram kita adalah keluarga kita. Tadi
Lantaran apa? Ya lantaran karena nasab, ya gitu. Faman lam yastati, siapa-siapa yang tidak mampu, siapa-siapa yang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka memberikan makan 60 orang miskin. Ya, jadi tadi kan dikatakan bahwa yang termasuk mahram karena nasab turunan, karena apa namanya rodoa, susuat, bisa juga karena musyawarah. Musyawarahnya karena apa namanya pernikahan. Jadi kita sama ibunya istri kita itu kan haram untuk nikah, ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa istri kita ayah, ibu, ya, bapak kita itu termasuk musyawarah. Itu yang pertama. Jadi kafarah untuk zihar ini yang pertama memerdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Yang kedua wa kafaratu qatlin. Kafarah lantaran membunuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begitu tentang membunuh, ya. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa-siapa yang membunuh orang mukmin karena kesalahan, fatahdiru raqabatin mu'minatin, maka dia harus memerdekakan budak yang mukmin. Itu sebagai dendanya, ya. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, ya. Dan dia serahkan kepada keluarga si terbunuh tadi. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka si keluarga yang terbunuh itu merelakan. Nah, kalau dia merelakan, maka nanti dia apa namanya berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Itu dikatakan taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakim. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'minatin faman lam yajid, kalau tidak dapat budak yang beriman, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi sama dengan zihar tadi, ya. Ada zihar Ka'bah, kalau nggak mampu juga puasa, kemudian dia apa? Memberikan makan 60 orang fakir miskin. Jadi yang kedua, kafarah lantaran membunuh, ya. Yang ketiga, wa kafaratu jima'in nahar Ramadan amdan, yaitu denda karena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu pun amdan, karena sengaja. Kalau kena lupa nggak termasuk, ya. Sengaja dia sadar lagi puasa Ramadan siang hari, dia hubungan badan, maka dia kena kafarah, kena denda, ya. Jadi itu nanti ada hadisnya tentang seorang laki-laki yang hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dia ngadu sama Rasulullah, ya. Jadi waqatu ala murati dan selanjutnya nanti sampai sana. Nah, jadi itu udah 3 ya. Zihar kafarah zihar, kafarah kena membunuh, dan kafarah kena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan kena sengaja. Itu kafarah karena apa namanya hubungan badan, memberikan budak yang mukmin, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu juga memberikan makan 60 orang fakir miskin atau 60 orang miskin. Yang keempat, wa kafaratu yaminin, kafarah karena sumpah. Ya, seperti pernah saya kemukakan, ada orang sumpah tidak akan apa namanya katakanlah tidak mau datang lagi ke tempat tertentu. Kemudian pada suatu ketika dia harus datang ke tempat itu. Nah, kalau dia datang berarti kan melanggar sumpahnya. Nah, karena dia melanggar sumpahnya, maka dia kena denda, kena kafarah. Ya, kafarahnya itu yang pertama adalah memberikan makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu berikan pakaian 10 orang miskin. Nggak mampu juga merdekakan budak, nggak mampu juga puasa 3 hari. Ya, Allah begitu, la yu'akhidukum bil-laghwi fi aymanikum. Kalau seandainya sumpahnya nggak serius, itu tidak kena sanksi. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman.
Tetapi yang kena sanksi kalau sumpahnya memang serius. Fakafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum. Maka kafarahnya adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin ya senilai apa yang kita makan. Jadi jangan beda. Au kiswatuhum, atau kalau enggak memberikan pakaian 10 orang miskin. Au tahrir raqabatin, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyam salasati ayyam. Kalau enggak mampu juga puasa 3 hari. Itu kata Allah. Jadi kafarah zihar, kafarah membunuh, kafarah hubungan badan siang bulan Ramadan, dan kafarah sumpah. 4. Wa khisalu salasatil awwalu murattabatun. 3 macam yang pertama itu kafarahnya harus tertib, harus urutan. Kalau nomor 1 enggak mampu, baru nomor 2, nomor 2 enggak mampu, baru nomor 3. Jangan nomor 1 enggak mampu langsung pilih nomor 3, enggak bisa, harus urutan. Mana yang 3 itu? Yang pertama kafarah zihar, yang kedua kafarah kena membunuh, yang ketiga kafarah kena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu adalah kafarahnya, dendanya murattabah, harus tertib. Seperti kalau zihar itu yang pertama kafarahnya memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberikan makan 60 orang fakir miskin, orang miskin. Itu 3 tuh, memberikan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberikan makan. Kalau yang pertama nggak mampu memberikan budak, jangan langsung pilih memberikan makan 60 orang miskin, tapi dia apa? Puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Ya, nah kalau puasa nggak mampu juga baru yang ketiga, gitu. Membunuh. Sebulan aja jebol dulu. Nah itu makanya jangan gagal. Yang sebulan aja jebol perlu udah gak tahan banget. Ya apalagi bulannya panas lagi, ya hari-harinya. Kafarah membunuh, memberikan budak yang beriman, puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan 10 orang miskin. Ya, hanya dua. Memerdekakan budak yang beriman dan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian kalau kafarah hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, memerdekakan budak yang beriman, puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan 60 orang miskin. Nah itu jadi harus tertib. 1 gak bisa, ya 2. 2 bisa, baru ketiga. Jangan 1 gak bisa langsung ketiga. Itu murattabah. Warabi'atu, sementara kafarah yang keempat yaitu kafarah kena sumpah, murattabatun mutakhayyiratun. Ya, mukhayyaratun. Murattabatun wa mukhayyaratun. Tertib ya, tapi boleh pilih. Tertib tapi boleh pilih. Yaitu untuk kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu denda kena sumpah memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Jadi 4 tuh. Nah, dia ini murattabatun mukhayyaratun, berturut-turut tetapi boleh pilih. Jadi kan yang pertama memberikan makan, nah dia mau pilih, ya nggak berikan makan dah, ya dia memberikan yang keduanya iswah. Jadi nggak boleh, nggak bisa memberikan makan 10 orang miskin kemudian dia pilih puasa 3 hari, nggak bisa, nggak berurut namanya. Ya boleh pilih tapi berurut, 1 enggak, ya. Ya, umpamanya dia mana yang pilih nih? Boleh nomor 2 aja deh. Ya, nomor 2. Nah, kalau 2 gak mampu, ya baru ya dia pilih yang berikutnya. Nah, jadi boleh pilih tapi harus tertib. Kama bayantu dzalika biqauli, sebagaimana saya sudah jelaskan hal itu dengan perkataanku. Wa wajibus salasi, ya, dan wajib yang 3, ya, yang 3 mana? Kafarah zihar, kafarah kena membunuh, kafarah kena hubungan badan siang di bulan Ramadan, ya, yaitu al-awwalu i'taqu raqabatin mu'minatin. Jadi kewajiban yang 3 tadi, yang pertama adalah memerdekakan seorang budak yang mukmin. Itu sama tuh. Kafarah zihar yang pertama mereka budak. Kafarah kena membunuh mereka budak juga. Kafarah kena hubungan badan juga mereka budak juga. Jadi 3 macam ini, yang 3 macam ini awalnya adalah memerdekakan budak, sama 3 ini awalnya. Ya, jadi dikatakan makanya wa wajibus salasi, kewajiban yang 3 al-awwalu
ya. Atau kalau kita mau atok ya al-awwali, tapi al-awwalu saja ya. Jadi mubtada. I'taqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin. Qala ta'ala fil ula, Allah Subhanahu wa taala berkata pada kafarah yang pertama, yaitu kafarah zihar, walladzina yuzahiruna min nisaihim, al-mujadalah ayat 3. Ya. Yang tadi saya bacakan ayatnya, walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna al-ayata. Bisa kita buka al-mujadalah ayat 3. Nah, itu dalam ayat itu kafarahnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Ya. Gitu. Yang pertama disebut adalah fatahriru raqabatin. Wa fisaniyati kafarah pada yang kedua yaitu membunuh karena tersalah. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Ya. Itu juga kafarah untuk lantaran membunuh karena salah, itu juga diawali dengan memerdekakan budak juga. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Itu surat An-Nisa ayat 92. Al-ayata iqra'il ayata bitamamiha. Kita disuruh buka Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kafarah kena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salisati, Nabi Muhammad berkata kepada seorang laki-laki, di rajulin, ya, yang hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang laki-laki fi salisati, pada kafarah yang ketiga. Qala lahu, Rasulullah, seorang laki-laki itu ngadu, melapor kepada Rasulullah. Waqatu ala imraati fi Ramadan. Kata si laki-laki, saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Hal tajidu ma tu'tiku bihi raqabatan. Kata si laki-laki itu, kata Rasulullah SAW itu, ya, pada si laki-laki tadi, hal tajidu ma tu'tiku bihi raqabatan. Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu merdekakan? Ketika dia ngadu, ya Rasulullah, saya hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kata Rasulullah, kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la, kata si laki-laki, tidak punya ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kamu mampu gak puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau memang gak punya budak, puasa dah 2 bulan berturut-turut. Qala la, kata si laki-laki, saya gak mampu ya Rasulullah. Ya, jangankan 2 bulan, sebulan aja udah pot-potan. Ya, gitu. Ya. Qala, kata Rasulullah lagi, fahal tajidu ma tud'imuna sittina miskinan. Apakah kamu memiliki makanan yang bisa kamu berikan makan kepada 60 orang miskin? Itu pilihan yang ketiga. Qala la, kata si laki-laki, enggak ya Rasulullah. Udah gak punya, puasa kagak mampu 2 bulan berturut-turut, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, gak ada juga tuh yang buat diberikan makanan, ya, buat dijadikan makan fakir miskin. Summa jalasa, kemudian si laki-laki itu duduk. Kita ini waktu nanya bisa berdiri. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian dalam kemudian ada yang bawain, Nabi dibawain, ya, bahasa orang Betawi, Nabi Muhammad dibawakan, ya, sekeranjang korma. Jadi bukan yang korma Nabi Muhammad ada yang bawain, ada yang hadiahin, ya Rasulullah nih korma sekeranjang, gitu, ya. Memang Rasulullah orang yang baris. Kalau kita mah lu aja udah salah, ya itu terserah lu yang salah. Ini korma buat gua, tapi enggak. Akhirnya Rasulullah, faqala, kata Rasulullah, tasaddaq bihada. Nih korma keranjang, nih kamu sedekahkan, ya, dengan korma ini sebagai kafarah kamu, sebagai dendaan kamu. Karena kamu udah punya apa-apa, puasa gak mampu, udah gak punya, ya, berikan makan orang bisnis gak punya juga, nih dah. Ya, kalau kita pakai simple aja kapal kita korma keranjang, tapi Rasulullah berikan orang tadi, ya, tasaddaq bihada, bersedekahlah dengan ini.
Qala, kata si laki-laki, ala afqara minna, kata si laki-laki, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya? Apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Kata si laki-laki begitu. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Kata si laki-laki tadi, tidak ada yang tinggal di antara dua perbatasan, artinya antara dua gurun pasir, tidak ada yang tinggal antara dua gurun pasir itu keluarga yang paling butuh selain saya. Susah sebelahku ya. Kalau ini kasih orang sedangkan orang lain, ini antara dua perbatasan ini nggak ada yang paling miskin selain saya, nggak ada yang paling butuh selain saya. Nah kalau kita tuh para mana udah kayak tadi tuh belah dulu, tapi Rasulullah begitu. Akhirnya kata Rasulullah, fadhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat adyahu. Rasulullah tersenyum sampai gigi serinya kelihatan. Ya, begitu. Mungkin dalam mata Rasulullah lucu nih orang nih. Ya, kalau kita bukan begitu, merebut mata muka kita sambil mata kita mendelik. Ya, begitu. Rasul ketawa. Nah, akhirnya kata Rasulullah, idhab fa'imhu ahlaka. Udah pulang sana, kasih makan keluargamu. Jadi akhirnya itu korban sekeranya ya buat dia sama keluarganya. Banyak ya. Ya gitu. Nah ini ada satu pertanyaan, kan katanya kalau orang yang menjadi tanggungan kita nggak boleh kita berikan zakat kepadanya, kan begitu bahasa kita yang lakukan, ya kan? Jadi orang-orang yang menjadi tanggungan kita, makanya nggak boleh kita berikan nafkah, berikan zakat kepada dia. Katakanlah ibu bapak kita, kan kewajiban kita untuk berikan nafkah kepada dia. Ketika kita memberi keluarkan zakat, jangan kepada bapak dan ibu kita. Kenapa? Itu orang yang memang kewajiban kita nafkahnya. Nah ini dia nggak boleh. Jawabannya katanya karena itu bukannya hal yang wajib. Itu Rasulullah ngasih sedekah ke orang tadi, dan orang tadi itu sedekah buat keluarganya. Gitu. Jadi bukannya kayak zakat begitu. Ya, kalau zakat nggak boleh keluarkan dia, tapi yang terima anaknya, yang terima bininya. Itu bukannya seperti zakat, itu sedekah Rasulullah, dan dia suruh sedekahkan lagi kepada anak dan bininya. Nah itu, jadi hadis itu yang pertama kali ya apa? Memerdekakan budak dulu. Gitu. Jadi kita bicara masalah yang 3 macam, ya, yaitu zihar, membunuh karena tersalah, hubungan badan siang di bulan Ramadan. Itu kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak. Rahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, fa'utiya bi'arakin fihi tamrun. Maka Rasulullah diberikan atau dihadiahkan ya sekeranjang atau keranjang yang isinya korma, sekeranjang korma. Qadra 15 so'an. Ya, itu kadarnya itu satu keranjang 15 sok. Coba perhatikan, satu sok itu 4 mun. Kalau 15 kali 4 kan 60. Ya kan 60 kali ini sih kan. Nah itu. Jadi katanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa sekeranjang korma itu ada 15 sok. Satu sok itu 4 mun, 4 liter katakanlah. 4 kali 15 berarti kan 60 mun. Makanya dikatakan ya sitina miskina gitu. Wa taqyidur raqabati bil mu'minati sabidatun fis saniyati bi ayatiha. Pembatasan memerdekakan budak, ya, itu budak yang mukmin itu sudah sabit, sudah pasti pada kafarah pembunuhan dengan ayatnya. Ya. Jadi kalau ayat yang tentang pembunuhan ada fatahriru raqabatin mu'minatin, merdekakan budak yang mukmin. Sedangkan yang ketiga nggak ada kata mukminah, hanya raqabatin aja. Fatahriru raqabatin. Untuk zihar fatahriru raqabatin, untuk puasa begitu juga, untuk bersumpah gitu juga, hanya membunuh saja fatahriru raqabatin. Jadi ada takyid. Takyid itu pembatasan. Budak yang bagaimana? Kalau hanya fatahriru raqabatin, merdekakan budak itu umum.
Tapi dengan ada raqabah batin itu artinya terbatas, hanya budak yang beriman. Wa fi ghairiha, sedangkan yang lainnya selain karena membunuh, bil hamli 'alaiha. Itu terkandung makna ya pada ayat pembunuhan juga. Jadi walaupun yang 3 kasus tidak ada kalimat mukminatin, hanya pada pembunuhan saja, maka yang 3 itu dikandung makna juga. Ya ada kalimat mukminah juga. Baik zihar harus memerdekakan budak yang mukmin, atau kena bersumpah harus memerdekakan budak yang mukmin. Hubungan badan secara di bulan Ramadan juga budak yang mukmin. Dari mana? Itu diihtimalkan kepada karena membunuh. Ya, bil hamli bi'a 'alaiha, terkandung pengertian dengan membunuh. Jadi, Ya. kalau kita mendak denda itu boleh? Ya, memang tidak ada kalimat segera, tidak ada kata-kata segera. Seperti puasa karena hubungan badan itu juga segera, asalkan jangan sampai lewat bulan Ramadan, ya, gitu. Asalkan masih dalam tahun itu juga. Katakanlah umpamanya tahun kemarin kita kena denda, ya, karena kita berpergian, kita akhirnya waktu berbuka puasa, kan kita harus bayar fidyah tuh. Nah ini kan sekarang belum sampai bulan Ramadan, sekarang pencepetan. Seharusnya dari kemarin. Nah ini sebelum datang bulan Ramadan, kita cepetan. Kalau sampai bulan Ramadan datang belum dibayar, maka ntar Syawal kita wajib qodoi berapa hari? 2 hari. Sama bayar fidyah. Qodoi juga, fidyah juga. Gitu. Sehari seleter, 2 hari 2 letter. Jadi memang tidak ada kalimat harus segera, ya, hanya harus apa ini gitu aja. Kita bahas dulu deh. Udah waktu 5 ya? Ya, gua apa nih? Udah kita baca sedikit aja kalau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicara masalah bahaya lidah. Karena wa min afatil lisani, di antara bahayanya lidah adalah as-sukhriyatu bil muslim, mengolok-olok orang Islam. Jadi olok-olok, dicemoohin, itu termasuk bahaya lisan. Wal istihza'u bihi, mengejek orang Islam. Wa dhahku minhu istighfafan wa ihtiqaran lahu, mentertawakan karena menganggap remeh, menganggap enteng, ya, karena dia orang susah mungkin dianggap remeh, dianggap enteng, kemudian ditertawain. Qala Allah Ta'ala, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih bagus daripada yang mengolok-olok. Kan gak ada tahu di sisi Allah siapa yang terbaik. Wala nisa'um min nisa'in, juga jangan perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhu, barangkali bisa jadi wanita yang diperolok-olok lebih bagus, lebih baik, ya, daripada yang mengolok-olok. Al-ayat, iqra'il ayata bitamamika. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ayyaqira akhahul muslim, ya, ayyaqira akhahul muslimah, cukup seseorang dianggap mendapatkan keburukan, kejelekan kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Menghina saudara yang muslim saja udah termasuk mendapatkan keburukan, itu ya, mendapatkan dosa yang dianggap remeh, maksudnya gitu. Wa min afatil lisani, dan diantara bahayanya lidah, al-yaminul fajiratu, sumpah palsu, ya, demi memenangkan tuntutannya dia berani sumpah padahal palsu sumpahnya. Wa syahadatu zur, persaksian palsu juga, mau jadi saksi padahal palsu. Wal la'nu, mengutuk, melaknat. Wa qauluka lil muslimi ya kafiru, panggilanmu pada seorang muslim, hai kafir, ya, gitu. Saya nggak tahu tuh kalau ada orang yang lagi main kampus gitu ya, kemudian dia bilang apa dia bilang, bukan musik, dia bilang ayo musik, dia bilang ayo musyrik gitu. Ada
kadang-kadang ya. Dalam hati saya ini ngomong apa nih maksudnya dia kan? Juga bukan ayo musik, tapi ayo musyrik gitu dia, musyrik dia bilang. Nah janganlah kalau bisa jangan ya. Jadi katanya memanggil orang muslim ya kafir, nanti orang yang dipanggil kafir dia yang panggil kafir kan? Kalau kata Imam Syafi'i, kalau ente mau nyolekin orang tai black gitu, itu bahasa Imam Syafi'i. Kita pengen nyolekin orang tai black, sebelum orang itu kena tai black kan itu duluan, ya enggak? Jadi kalau kita mengatakan pada orang muslim kafir sebelum kalau dia enggak kafir ente kafir, jangan gitu. Wal qat'u bi syahadati ala ahadin min ahli al-qiblati bi kufrin aw bid'atin aw fiskin min duni ayyatahaqqaqa dzalika yaqinan. Juga menuduh dengan bersaksi kepada seorang dari ahli kiblat, artinya seorang muslim yang menuduh dengan kesaksian pada seorang muslim dengan kekafiran. Ya, dia bersaksi bahwa siapa kafir, padahal siapa adalah ahlul kiblat, atau dia adalah ahli yang membuat bid'ah, atau dia adalah orang yang fasik miskin, orang banyak dosanya. Ya, fasik itu adalah la yaghlubu khairuhu an maksiyatihi. Jadi kata fasik adalah kebaikannya tidak bisa mengalahkan ke maksiatnya, banyakkan maksiatnya, itu namanya fasik. Min duni ayyatahaqqaqa dzalika yaqinan, tanpa ada kenyataan secara yakin hal ini semacam itu. Ya, tidak diperhatikan saja. Wajibah oleh muslim. Ya udah, kita baca ya bil barokah ya dari kerja kita ini Nabi Isa. Jadi saya tegaskan bahwa tawakul kita sebagaimana saya sudah merencanakan. Jadi tanggal 11 Maret 8 Syakban, karena minggu depannya malam Jumat malam itu malam Jumatnya itu sudah Syakban, 15 Syakban sudah minggu Syakban kita. Jadi kita 11 Maret aja ya. Jadi artinya masih ada 3 kali lagi sama 11 Maret itu ya. 2 kali lagi tanggal 4 Maret sama 11 Maret ya, 2 kali lagi. Jadi gimana Ustaz biasanya kalau tawakal itu apa ada Isya ya? Sebelum habis maghrib kita taklim dulu. Habis taklim langsung gitu. Oh iya oke. Ya jadi tetap nanti tanggal 11 kita taklim dulu, langsung sholat Isya. Nah, habis itu kita zikir tahlil langsung kita doa ya. Baik, mari sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu kita baca Fatihah dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang mendoakan hartanya di musala kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang kita cintai sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baik oleh Allah. Teman-teman kita lagi pada sakit, tingkatkan badannya, cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah dan berikan ilmu manfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا فينا معنا شقيا ولا مكروها ولا محروما يا الله فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.